Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semuanya. Welcome back to dunia para sahabat belajar. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang pada video sebelumnya itu. Pembahasan tubinya belum kelar ya sahabat belajar ya, belum kelar, belum selesai. Maka dari itu saya buatkan pembahasan tubinya untuk part 2. Baik sahabat belajar, kita langsung ke inti pembahasannya yuk. Ini dia. Oke, para sahabat belajar, kembali lagi ke layar kebanggaan kita semua, layar tempat kita mengasah bahasa Inggris. Kita tambah terus wawasan kita tentang bahasa Inggris. Untuk contoh kalimat to be yang dihubungkan dengan kata keterangan atau adverb, ini saya tampilkan tabel atau kolom subjek plus to be nya terlebih dahulu ya. Tabel atau kolom ini para sahabat, ini tidak hanya kolom atau tabel biasa ya, ini bisa dibilang formula atau rumus ketika kita belajar untuk menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Di sampingnya juga saya akan buatkan rumus untuk menyusun kata per kata yang dihubungkan dengan kata keterangan. Di sini ada subjek, ada plus to be, kemudian plus kata keterangan. Nah, rumus ini akan jadi panduan kita dalam menyusun kalimat to be yang dihubungkan dengan kata keterangan atau adverb. Baik, contoh yang pertama yaitu I'm at the station. Saya berada di stasiun kereta api, ini maksudnya ya sahabat belajar. Nah, sekarang kita cocokkan contoh kalimat ini dengan rumus yang di atas. Apakah sudah sesuai ataukah masih ada koreksi? Kita cek satu persatu. Di atas rumusnya adalah subjek. Nah, di contohnya ini subjeknya sudah I, sudah. Kemudian plus to be. Nah, subjeknya I, to be nya adalah am. Kemudian plus kata keterangan atau adverb. Nah, di mana letak kata keterangannya? Ya, betul. At the station. At the station inilah yang disebut kata keterangan. Intinya gini para sahabat belajar, contoh kalimat to be yang dihubungkan dengan kata keterangan itu lebih menekankan bahwa posisi kita itu berada di mana. Contoh lain mungkin saya berada di supermarket, saya berada di rumah, saya berada di masjid, dan seterusnya. Kak, kok nggak dikasih contoh bahasa Inggris aja yang tadi? Boleh. Saya berada di masjid, I'm in the mosque. Saya berada di supermarket, I'm at the supermarket, dan seterusnya. Ya, dipahami kan, bisa kan para sahabat belajar, ini mudah kok ya. Kita tidak perlu banyak-banyak untuk pembahasannya supaya kita langsung nanti ke bab selanjutnya. Sebenarnya pembahasan to be itu cukup panjang ya sahabat belajar, tetapi di sini saya hanya menjelaskan garis besar atau inti-intinya. Yang inti-intinya ini cukup mewakili kita untuk menguasai dasar-dasar bahasa Inggris. Tinggal sahabat belajar kembangkan lagi. Habis belajar materi, kemudian praktek, habis belajar materi, kemudian praktek, dan seterusnya. Inti-intinya. Contoh yang kedua, you are in the bookstore.
Anda berada di garis besar toko. yang saya maksud di sini adalah cukup untuk They are in the library. kita untuk menguasai bahasa Mereka Inggris berada dan di bahasa dulu. perpustakaan. Bukan they in the library, karena sudah saya tampilkan rumusnya di atas. Kalau subjeknya they, maka dia to be-nya adalah are jika dihubungkan dengan kata keterangan. Beda lagi nanti kalau di dalam sebuah kalimat ada kata kerja, maka berubah lagi rumusnya. Tetapi itu nanti kita akan bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada lagi contoh we are in Bali atau I'm in Bali. Saya atau kami berada di Bali. He is in the classroom. Dia, masih ingat kan sahabat belajar, he ini dia untuk siapa? Ya, he ini adalah dia laki-laki in the classroom, berada di ruangan kelas. She is at home. Dia perempuan berada di rumah, bukan she at home. Jadi kita belajar berbicara bahasa Inggris sesuai dengan tata bahasa atau grammar yang ada. Tidak asal menyebut. Boleh kak bilang she at home, boleh saja. Cuman kalau kita berhubungan langsung atau berkomunikasi langsung dengan bule atau wisatawan asing, maka kita bisa dibilang tidak sopan gitu ya guys. Karena saya pernah mengalaminya ketika saya kerja di Bali. Saya berbicara kacau, nggak pakai grammar. Saya dibilang you are impolite, kamu tidak sopan. Ya seperti itulah pengalaman saya guys, sedikit curhat. Yang terakhir, it is on the table. Itu berada di atas meja. It di sini menunjukkan kata benda ya guys. Bisa handphone, bisa dompet, bisa baju, bisa apapun yang berhubungan dengan kata benda bisa. Kalau kita kaitkan dengan handphone, coba it is on the table. Handphone itu berada di atas meja. Atau kita hubungkan dengan dompet, kita bisa artikan dompet itu berada di atas meja. Nah, kalau kita sudah profesional ya guys, ini untuk pengucapan bahasa Inggris orang-orang yang sudah profesional, bukan termasuk saya ya. Di sini saya sama para sahabat belajar sama-sama belajar. Dia pasti mengucapkan seperti ini. Tidak lagi it is on the table. Itu cara kita bacanya satu demi satu. Tapi kalau orang sudah profesional atau bule langsung nih, pasti dia bilang it is on the table. Jadi dia nyambung, it is-nya disambung it is on the table. Itu kalau sudah profesional. Tapi untuk mengawali tidak apa-apalah kita baca satu persatu. It is on the table, tidak masalah. Baik, contoh berikutnya. Contoh kalimat to be yang dihubungkan dengan kata kerja atau verb. Nah, contoh ini agak sedikit berbeda ya sahabat belajar. Di sini sudah ada kata to be yang dihubungkan dengan kata kerja. Berarti kata kerjanya ini ada tambahan ing di akhir katanya. Ini saya buatkan rumusnya. Rumusnya adalah subjek plus to be plus verb plus ing. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, to be-nya ini di akhirnya ada kata ing. Contoh kalimat ini bisa juga dikatakan present continuous tense ya. Artinya suatu pernyataan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang berlangsung atau sedang kita kerjakan. Nah, pada pembahasan present tense nanti kita akan bahas pada video-video pembelajaran khusus bab tenses ya. Di sini saya tidak akan membahas lebih dalam lagi tentang present tense karena kita masih membahas to be. Tetapi inilah contoh to be plus
plus verb ini juga bisa dibilang present continuous tense. Nah, present continuous tense atau masalah tenses nanti kita akan bahas pada video-video pembelajaran berikutnya. Baik, kita langsung ke contohnya. Yang pertama, she is writing a letter. Dia sedang menulis a letter. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi juga sahabat belajar, contoh kalimat ini menyatakan suatu pekerjaan yang sedang berlangsung, yang sedang kita kerjakan. Contoh lain mungkin, saya sedang menonton TV. I am watching television. Atau contoh lain lagi, saya sedang makan. Atau saya sedang sarapan. Saya sedang makan malam. Saya sedang belajar. Nah, jadi kata kerjanya ditambah ing di akhir katanya, karena di depannya terdapat to be. Apabila to be bertemu dengan kata kerja, maka kata kerja tersebut wajib ditambah ing. Itu rumusnya. Contoh berikutnya, he is studying English. Dia, laki-laki, sedang belajar bahasa Inggris. Jadi semuanya artinya sedang. Itulah yang saya maksud. Contoh kalimat ini menunjukkan bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu. Makanya kata kerjanya ditambah ing di akhir katanya. Kemudian, it is eating grass. Itu sedang memakan rumput. Itu nih apa maksudnya sahabat belajar? Itu ini bisa dibilang sapi, bisa dibilang kambing, dan segala macam yang segala jenis binatang atau hewan yang memakan rumput. Ya, tapi it ini bukan ditujukan untuk manusia ya. Ini hanya untuk kata benda atau binatang. Makanya di sini kalimatnya it is eating grass. Siapa coba yang makan rumput? Gak mungkin kan motor makan rumput, mobil makan rumput, dan selain sebagainya. Di sini menunjukkan it is eating the grass. Boleh disebut, atau kita kalau sudah pembahasan yang lebih mendalam, the cow is eating grass. Sapi itu memakan rumput. Sapi itu sedang memakan rumput. Seperti itu. Contoh berikutnya, we are watching television. Kita sedang menonton TV. Ya. Kemudian, you are crying. Kamu atau Anda sedang menangis. Ya. Seperti itu ya sahabat belajar. Mudah dipahami kok. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan untuk kita semuanya dalam menambah wawasan kita untuk mengasah bahasa Inggris kita. Baik, ini adalah bonus untuk para sahabat belajar. Saya ini saking semangatnya ini untuk memberikan pembelajaran, video pembelajaran kepada teman-teman sahabat belajar. Di sini kita semua sama-sama belajar ya. Ini ada contoh bonus untuk para sahabat belajar. Contoh kalimat to be yang menyatakan perintah. Nah, kalimat to be bisa dikatakan bisa dipakai untuk memerintah orang lain. Semisal contohnya be quiet, diamlah. Arti kita menyuruh seseorang itu untuk diam. Dalam bahasa Inggris be quiet. Kemudian ada be a good girl. Ini kita biasanya memberikan nasihat kepada anak kita, adik-adik kita, atau sepupu kita atau saudara-saudara kita. Be a good girl. Jadilah perempuan atau anak gadis yang baik. Ini bisa dikatakan contoh kalimat perintah untuk menyarankan yang baik-baik. Be a good girl. Jadilah anak gadis yang baik. Kemudian ada be polite. Sopanlah. Ini juga bisa dikatakan contoh kalimat perintah, tetapi ada makna nasihat di dalamnya. Be polite. Ya. Ada be strong. Kuatkan dirimu, atau kuatlah, bersemangatlah, dan segala macam. Ya. Ini adalah contoh umum untuk kalimat to be
yang menyatakan perintah, ada lagi kategorinya untuk menyatakan perintah secara halus. Kita bisa menambahkan please di akhir kalimat tersebut atau please di akhir kata tersebut itu. Seperti contoh, be quiet please, tolong diam dong, gitulah kalau bahasa gaulnya. Kemudian be a good girl please, jadilah anak gadis yang baik ya, tolong jadilah anak gadis yang baik, boleh seperti itu juga. Be polite please, atau di bawahnya ada be strong please ya. Dan kata akhir please ini bisa dibilang kata perintah tetapi dengan makna yang lebih sopan daripada ini. Oh, yang ini berarti tidak sopan ya kak ya? Bukan, ada susunan kata yang lebih bagus daripada seperti ini. Jadi kita biasakan pakai yang lebih bagus itu atau lebih sopan itu. Boleh nggak bilang be quiet aja? Boleh, nggak apa-apa, tidak masalah. Cuman lebih baik lagi kita bilang be quiet please. Di sana ada mengandung unsur kesopanan. Bukan berarti contoh kalimat yang sebelumnya itu tidak sopan, bukan. Well, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga sahabat belajar dapat memahami. Jangan lupa, setelah sahabat belajar materi ini, sahabat belajar bisa praktekkan di rumah, bisa praktekkan dengan teman, sahabat, kerabat, atau sahabat belajar bisa praktekkan bahasa Inggris langsung dengan ayah, bunda, kakak, atau siapapun yang ada di keluarga sahabat sendiri, agar sahabat belajar terbiasa dan mahir dalam berbahasa Inggris. Salah satu bagian inti untuk kita yang belajar bahasa Inggris adalah perbanyak kosakata atau vocabularies. Jadi sahabat belajar memperbanyak pembendaharaan kata atau vocabularies itu sangat membantu kita untuk menguasai bahasa Inggris. Bagaimana kita bisa mengerti kalau membaca buku bahasa Inggris itu artinya pun satu pun kita nggak tahu. Jadi penting sekali itu sahabat belajar ya, kita berbanyak kosakata atau perbendaharaan kata. Dulu nih, waktu awal mula saya belajar bahasa Inggris, saya semangatnya seperti semangat juang 45, semangat pejuang 45 dulu. Saking semangatnya dulu ada sebuah buku kecil mungkin kurang lebih seperti ini yang selalu saya bawa kemana-mana. Buku kecil tersebut ada catatan hafalan saya sehari-hari. Saya dulu menghafalkan bahasa Inggris itu 5-25. Paling males saya tuh menghafalkan kosakata bahasa Inggris itu cuma 5. Paling sering saya hafalin kosakata bahasa Inggris itu 10. Tapi kalau sahabat belajar bahasa keberatan, baiklah, kalau memang merasa sulit untuk menghafalin 10, ya 3 aja cukup, nggak apa-apa. Coba sahabat pikirin, kalau kita menghafalkan kosakata 3 aja per hari, 3 kosakata per hari, 3 dikali 30 hari, itu kosakata yang kita hafal dalam sebulan itu sebanyak 90 kosakata. 90 kosakata sebulan. Kalikan dalam 12 bulan atau setahun, maka sahabat belajar mempunyai kosakata di dalam kepala sahabat belajar itu sebanyak 1080 kosakata. Wow, luar biasa kan? Jika kita sudah mempunyai banyak kosakata, itu akan mempermudah kita ketika kita praktek berbahasa Inggris dengan orang lain. Karena seperti kita mau bicara, where are you going? I'm going to the store. I'm going to buy something. I'm going to my house. Dan seterusnya. Maaf sahabat belajar, saya yang berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih pintar daripada sahabat belajar, bukan. Saya hanya mampu berbagi ilmu pengetahuan yang sudah saya dapat sebelumnya akan saya bagi kepada sahabat belajar semua. Kan banyak tuh
ada murid yang jauh lebih pintar daripada murid. Saya bukan mati guru, saya cuman hanya berbagi ilmu pengetahuan dari pengalaman-pengalaman saya bertemu langsung dengan wisatawan asing, dari pengalaman-pengalaman saya pada awal mula saya belajar bahasa Inggris. Semua saya akan berikan motivasi tersebut pada sahabat belajar semua. Yang penting satu, ada niat. Ada niat ya sahabat belajar, ada niat. Pertama-tama sukai dulu bahasa Inggris. Sukai dulu. Dulu pada zaman sekolah saya juga dulu seperti mendengar mata pelajaran bahasa Inggris. Aduh, bahasa Inggris lagi. Nanti gurunya kalau menjelaskan bahasa Inggris, cuas. Tuh, sama sekali saya gak paham sahabat belajar. Akhirnya suatu ketika sekolah saya dikunjungi oleh wisatawan asing. Mereka dari mahasiswa Jerman dan Norwegia. Mereka katanya pada saat itu mau mengobservasi tentang sekolah-sekolah yang ada di Bali. Dan kebetulan sekolah saya waktu itu dapat kunjungan dari mahasiswa dari luar negeri. Nah, ada salah satu wisatawan asing atau mahasiswa yang tertarik kepada saya. Tertarik bukan berarti apa ya, tertarik pengen istilahnya itu mewawancarai saya, gitu maksudnya selama belajar. Oh my god, wow. Yang pada saat ini yang saya paham kalimat itu adalah halo, what is your name, how are you. Nah, pada saat itu saya nggak paham sama sekali kalimat-kalimat ini, nggak paham sama sekali. Akhirnya saya yes no itu aja saya. Akhirnya timbullah pikiran saya, terbukalah hati saya untuk mengetahui bahasa Inggris. Dan sadar ketika itu saya masih kelas 2 SMA. Saya berpikir, oh iya ya, nanti ketika saya lulus saya mungkin kuliah dulu atau kerja dulu. Kebetulan kalau saya kerja, saya berada di area wisata. Saya berada di area Sanur. Saya berada waktu itu dekat juga di rumah saya waktu itu. Saya kerja di Pantai Putri atau di Pantai Putri. Saya berpikir, kalau saya kerja di daerah wisata ini, bagaimana saya bisa berkomunikasi sedangkan saya tidak bisa bahasa Inggris? Sejak itu saya sadar. Saya buka buku, belajar sana, belajar sini, sampai istirahat sekolah pun hampir saya tidak pernah lakukan. Istirahat sekolah saya langsung ke perpus, saya baca buku bahasa Inggris. Nah, dari itulah sahabat saya mendalami bahasa Inggris. Ada kata bijak dari tokoh yang salah satu saya kagumi, dan itu sangat memotivasi saya untuk menjaga konsistensi saya belajar, menjaga semangat saya supaya tidak down. Kadang ya sahabat belajar ya, ketika kita belajar, ketika kita ingin mengetahui sesuatu, atau ketika kita ingin mengetahui sesuatu yang belum pernah sama sekali kita pelajari, itu semangatnya kadang down, kadang naik, kadang down, kadang up, segala macam. Untuk itu saya ingat kata-kata bijak dari salah satu tokoh yang sangat saya kagumi. Bunyinya seperti ini: hiduplah engkau seolah-olah engkau mati besok. Belajarlah engkau seolah-olah engkau hidup selamanya. Kata Mahatma Gandhi. Jadi, sahabat belajar tidak perlu malu ketika ada orang lain bilang ketika kita berbicara bahasa Inggris, ketika kita sedang praktek bahasa Inggris, ada orang bilang, ih sombong sekali baru bisa bahasa Inggris. Tidak perlu khawatir sahabat belajar, kita abaikan dulu. Anggaplah kita itu sedang diuji mentalnya. Ketika kita nanti ketemu sama orang asing atau wisatawan asing, kita sudah terbiasa, tidak usah malu. Terus praktek, terus belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek, diulang-ulang. Saya ingat dari bahasa atau kata-kata bijak bahasa Inggris yang pernah saya baca dulu itu seperti ini: practice makes us right, repetition make us perfect. Seperti itu guys kata-katanya. Semoga ini video pembelajaran ini menjadi video pembelajaran buat sahabat belajar, video motivasi untuk sahabat belajar, dan video yang membangkitkan
membangkitkan gairah niat belajar sahabat belajar untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang bahasa Inggris. Pantau terus channel saya agar para sahabat tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum. See you on the next videos.